Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Dari kelompok kami ada Hasal Atailah Atmaji, Moses Imaduddin Al-Ghazel, saya sendiri Safir Antonia, lalu Lia Latifah, dan terakhir Najwa Putri Eden. Latar belakang, lembaga keuangan berperan mengubah tabungan masyarakat menjadi pinjaman. Di era modern, investasi teknologi digital memperluas layanan dan potensi pendapatan lembaga keuangan. Namun, di saat yang sama meningkatkan kompleksitas risiko kredit, potensi peminjam gagal bayar. Untuk mengelola risiko ini, lembaga keuangan tidak sekedar menaikkan suku bunga, melainkan membatasi jumlah pinjaman melalui manajemen risiko yang memadukan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengevaluasi faktor fundamental peminjam seperti struktur modal, rasio utang terhadap ekuitas, serta memahami batas toleransi risiko organisasi. Pendekatan kuantitatif menggunakan model matematis dan berbasis data seperti scoring kredit untuk menekan angka gagal bayar. Sayangnya model ini memiliki kelemahan karena umumnya hanya mengategorikan risiko secara biner dan sulit menangkap gradasi risiko yang sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep dasar dari risiko kredit, di mana risiko kredit ini adalah potensi kerugian yang harus dihadapi bank ketika nasabahnya ini tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang beserta bunganya secara tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena nasabah ini memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai keadaan keuangan asli mereka dibandingkan dengan pihak bank sebagai pemberi pinjaman. Jadi selain kegagalan bayar total, hal ini nih bisa menjadi risiko merusak nilai aset, mengganggu stabilitas modal, serta menghambat kesehatan operasional bank secara menyeluruh. Guna memitigasi risiko tersebut, perbankan ini melakukan prosedur penilaian kualitatif terhadap setiap calon debiturnya untuk mengevaluasi sisi non-keuangan mereka. Melalui penilaian kualitatif ini, bank ini dapat memastikan apakah nasabah ini memiliki integritas atau niat baik yang kuat serta mampu untuk memenuhi komitmen pembayaran di masa depan. Dalam praktiknya, ada dua prinsip yang bisa digunakan bank, yaitu prinsip 5C dan prinsip 7P. Melalui prinsip 5C, bank menganalisis aspek karakter untuk menilai kejujuran, lalu kapasiti untuk kemampuan bayarnya, kapital untuk sebagai modal sendiri, kolateral sebagai agunan, serta condition untuk melihat situasi ekonomi dari calon nasabah itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip 7P yang meliputi personality atau kepribadian nasabah, party untuk klasifikasi golongan, purpose mengenai tujuan kredit, serta prospek untuk melihat peluang bisnis ke depannya. Selain itu, bank juga mengevaluasi payment terkait sumber pelunasan, profitability untuk potensi keuntungannya, serta protection sebagai skema perlindungan asuransi agar keputusan penyaluran kredit tetap akurat dan aman. Selanjutnya penilaian kuantitatif, konsep dasar rating kredit. Definisi utama, metode krusial dalam industri keuangan untuk mengklasifikasikan kualitas dan eksposur risiko kredit dari seorang peminjam. Sistem klasifikasinya, peminjam atau instrumen utang dikelompokkan ke dalam beberapa kelas utama berdasarkan persepsi kualitas kreditnya. Lalu, kategori layak investasi merupakan pedoman standar untuk kualitas kredit yang aman, terdiri dari 4 peringkat teratas, AAA, AA, A, dan BBB. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sistem pemeringkatan. Yang pertama itu pengukuran risiko, memudahkan penyedia layanan keuangan termasuk layanan digital dalam mengukur dan mengetahui besaran risiko yang mereka tanggung. Yang kedua, kepatuhan regulasi, menjadi pedoman bagi lembaga keuangan untuk mematuhi aturan otoritas pengawas perbankan. Yang ketiga, pembatasan aktivitas pendanaan, mencegah lembaga keuangan menyalurkan dana pada kredit yang berisiko terlalu tinggi atau berada di bawah batas investasi minimum. Yang terakhir, optimalisasi portofolio, membantu manajemen keuangan secara disiplin mengalokasikan kredit pada portofolio peminjam yang tepat dan terukur. Selanjutnya, mekanisme dan manfaat model scoring kredit, pengolahan data kuantitatif, pendekatan matematis yang sistematis untuk mengukur
dan menilai kelayakan kredit seorang peminjam. Pembentukan skor prediktif mengevaluasi variabel-variabel kunci dari profil keuangan peminjam untuk memprediksi potensi kegagalan bayar di masa depan. Objektivitas keputusan dan bertujuan utama untuk menghilangkan bias subjektif dalam setiap keputusan pemberian persetujuan kredit. Yang terakhir, mitigasi resiko terukur secara langsung berdampak pada penurunan tingkat gagal bayar dan penghapusan piutang bagi lembaga pemberi pinjaman. Lalu, keterbatasan model dan kebutuhan evaluasi. Kekakuan klasifikasi beberapa model seperti analisis disiplinan memiliki kelemahan karena membagi perilaku peminjam secara kaku ke dalam dua kategori ekstrim, yaitu gagal bayar atau tidak. Kurang sensitif pada dinamika. Model murni seringkali tidak menangkap gradasi permasalahan di dunia nyata, seperti peminjam yang hanya mengalami keterlambatan cicilan sementara waktu. Selanjutnya, titik buta sistem. Karena penilaiannya bisa terlalu sempit, skor kuantitatif tidak selalu mencerminkan itikat baik atau kapasitas bayar yang sebenarnya. Selanjutnya, kebutuhan evaluasi berlapis. Output dari scoring kredit tetap harus didukung oleh kebijakan atau evaluasi lanjutan agar penilaian risiko menjadi lebih komprehensif. Baik, perkenalkan, nama saya Salatul Atmaji dengan MMAHIR 2005. Di slide kali ini, kita akan membahas tentang Risk Adjusted Return on Capital atau RORAC. Ini adalah metode untuk mengukur kinerja kredit dengan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu keuntungan dan risiko. Jadi, bukan hanya lihat keuntungan besarnya aja, tapi juga apakah risiko yang diambil sepadan atau tidak. Rumus RORAC adalah pendapatan bersih selama 1 tahun dibagi dengan modal yang beresiko atau capital at risk. Artinya, kita ingin tahu seberapa besar keuntungan dibandingkan dengan risiko yang ditanggung oleh bank. Pendapatan bersih sendiri dihitung dari spread ditambah fees, lalu dikalikan dengan nilai pinjam. Nah, spread itu sendiri adalah selisih bunga antara bunga pinjam dan yang diberi ke nasabah dengan biaya dana bank. Sedangkan fee sendiri itu adalah biaya tambahan seperti administrasi atau provisi. Nah, intinya bank akan menganggap suatu pinjaman layak jika nilai RORAC-nya itu lebih tinggi dari cost of capital. Kalau RORAC-nya itu lebih kecil, berarti risiko yang diambil tidak sebanding dengan keuntungannya. Baik, di slide ini kita akan membahas komponen penting di RORAC. Yang pertama adalah resiko pinjam dengan model durasi. Nah, di sini jelas bahwa perubahan nilai pinjam sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga atau premi resiko. Rumusannya menunjukkan bahwa jika suku bunga naik, maka nilai pinjam akan turun. Ada beberapa variabel penting yang kita bisa lihat di dalam PPT. Yang pertama itu adalah perubahan nilai pinjam, yang kedua itu adalah durasi pinjam, yang ketiga adalah nilai pinjam, yang keempat adalah perubahan risiko kredit, dan yang terakhir adalah tingkat bunga dengan diwakili oleh lama-lama berikut. Durasi ini penting karena menunjukkan sensitivitas pinjaman terhadap perubahan suku bunga. Semakin panjang durasi, semakin besar risiko perubahan itu. Contoh sederhananya, kalau bank kasih kredit jangka panjang, lalu suku bunga tiba-tiba naik, nilai pinjam itu bisa turun signifikan. Ya, ini dihitung dalam model durasi. Nah, komponen kedua itu ada skenario terburuk atau worst case. Komponen kedua ini pendekatan skenario terburuk. Di sini kita tidak pakai kondisi normal, tapi dengan kondisi ekstrim. Nah, rumus AR diambil dari selisih antara return obligasi korporasi dengan obligasi pemerintahan. Ini disebut spread kredit. Kenapa dibandingkan dengan obligasi pemerintah? Karena obligasi pemerintah dianggap paling aman. Jadi selisihnya menunjukkan resiko tambahan. Yang menarik di sini digunakan persentil tinggi. Misalnya 99%, artinya jika melihat kondisi yang sangat buruk yang jarang terjadi tetapi mungkin, 7%
tujuannya jelas supaya bank tidak meremehkan resiko yang ada. Jadi saat krisis terjadi, bank sudah siap karena sudah memperhitungkan skenario terburuknya. Dan komponen terakhir, yaitu komponen ketiga, ialah default rate. Komponen terakhir ini default rate ini, atau kita bisa bilang resiko gagal bayar. Di sini dijelaskan bahwa resiko kredit tidak hanya berasal dari perubahan pasar, tapi juga dari kemungkinan nasabah gagal bayar dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Rumusan RORAC di bagian ini menunjukkan bahwa keuntungan dibandingkan dengan unexpected default rate dikali loss give default, artinya default rate adalah kemungkinan nasabah tidak bayar, loss given default adalah seberapa besar kerugian saat gagal bayar. Contoh nyatanya, kalau ada 100 debitur dan 5 gagal bayar, berarti default rate-nya 5%. Jadi yang penting bukan hanya jumlahnya, tapi juga berapa besar uang yang hilang. Jadi bank harus mempertimbangkan dua hal, yaitu kemungkinan gagal bayar dan dampak terhadap kerugiannya. Nah, kesimpulannya yaitu RORAC adalah alat penting untuk menilai apakah suatu kredit layak diberikan atau tidak. Metode ini menggabungkan keuntungan dan resiko secara seimbang. Ada 3 komponen utama yang tadi kita bahas, yaitu resiko pasar melalui model durasi, resiko ekstrim melalui skenario terburuk, dan resiko gagal bayar melalui default rate. Dengan RORAC, bank bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak hanya tergiur oleh keuntungannya saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai term structure of credit risk. Jadi, term structure merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur risiko kredit berdasarkan jangka waktu atau tenor. Nah, pendekatan ini memanfaatkan data pasar, khususnya yield obligasi, sehingga analisis yang dihasilkan lebih objektif dan mencerminkan kondisi pasar yang aktual. Selanjutnya, terdapat konsep credit spread, yaitu selisih antara yield obligasi berisiko dan yield obligasi bebas risiko. Secara sederhana dirumuskan sebagai spread sama dengan K dikurangi I, di mana K adalah yield obligasi berisiko dan I adalah yield bebas risiko. Nah, spread ini menunjukkan risk premium yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko default. Kemudian, dari spread tersebut, kita dapat mengestimasi probabilitas default. Hubungannya ditunjukkan melalui persamaan 1 tambah I sama dengan P dikali 1 tambah K. Di sini diperoleh bahwa P sama dengan 1 tambah I dibagi 1 tambah K, di mana P adalah probabilitas tidak default, sedangkan 1 dikurangi P merupakan probabilitas default. Nah, dengan demikian, term structure itu tidak hanya membantu mengukur risiko kredit, tetapi juga memberikan dasar kuantitatif untuk memahami hubungan antara waktu, tingkat bunga, dan kemungkinan gagal bayar. Kemudian, untuk lebih dari satu periode, model diperluas menjadi multi-periode, di mana probabilitas default dihitung untuk setiap periodenya. Probabilitas bertahan dihitung sebagai hasil perkalian semua probabilitas tiap periode, sedangkan probabilitas default kumulatif adalah 1 dikurangi probabilitas bertahan tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit meningkat seiring bertambahnya jangka waktu. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan pricing bunga, mengukur risiko berbasis tenor, serta membantu pengambilan keputusan kredit. Credit metric adalah model berbasis nilai pasar atau market value base yang bertujuan untuk menghitung kredit value at risk atau VAR. Model ini mengakui bahwa risiko kredit tidak hanya timbul ketika terjadi gagal bayar atau default, tapi juga karena ketika terjadi penurunan kualitas kredit atau downgrade yang menyebabkan penurunan nilai pasar dari pinjaman tersebut. Lalu beberapa komponen dari credit metric. Yang pertama itu ada migrasi rating atau rating migration. Probabilitas
perpindahan rating kredit peminjam dari suatu kategori ke kategori lainnya. Misalnya dari AAA ke AA atau status default. Lalu yang kedua yaitu valuasi kembali atau revaluation, yaitu penilaian kembali nilai pinjaman berdasarkan rating baru dan kurva yield forward. Yang ketiga yaitu korelasi, yaitu hubungan antara risiko kredit peminjam yang berada dalam portofolio. Yang keempat yaitu value at risk atau VAR, yaitu perhitungan potensi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya yaitu matriks migrasi rating atau transition matrix. Jadi model ini menggunakan data historis untuk menentukan probabilitas migrasi rating. Jadi misalnya jika sebuah perusahaan memiliki rating BBB saat ini, terdapat probabilitas tertentu bahwa tahun depan ratingnya akan naik menjadi A, turun menjadi BB atau mengalami default. Nah, data ini biasanya diperoleh dari lembaga pemeringkat seperti S&P atau Moody's. Metrik ini menunjukkan probabilitas transisi untuk berbagai kelas rating selama periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu korelasi aset, yaitu risiko portofolio tidak hanya berupa penjumlahan risiko individu karena adanya efek diversifikasi. Credit matrix mengestimasi korelasi antara risiko kredit pinjaman yang berbeda. Karena data korelasi aset langsung sulit diperoleh, model ini menggunakan korelasi return ekuitas sebagai proksi untuk korelasi pasar antar peminjam. Asumsinya adalah bahwa nilai aset perusahaan berkorelasi dengan nilai ekuitas perusahaan tersebut. Lalu yaitu valuasi pinjaman atau valuation. Setelah probabilitas migrasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai pinjaman untuk setiap skenario rating di masa depan. Nilai pinjaman dihitung menggunakan kurva zero coupon yield forward. Lalu jika rating peminjam turun, spread kredit akan meningkat yang menyebabkan tingkat diskonto meningkat dan nilai pasar pinjaman menurun. Selanjutnya, jika terjadi default, maka nilai pinjaman dihitung berdasarkan tingkat pemulihan atau recovery rate. Nah, perhitungan kredit VAR atau value at risk setelah distribusi nilai portofolio di masa depan dibentuk berdasarkan berbagai skenario migrasi rating dan korelasi. Model menghitung kredit value at risk antara lain yaitu kredit VAR didefinisikan sebagai kerugian potensial yang tak terduga atau unexpected loss pada tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 1% atau 5%. Lalu rumus konseptualnya adalah selisih antara nilai-nilai rata-rata portofolio yang diharapkan dengan nilai portofolio pada persentil terburuk, misalnya pada persentil ke-1 atau yang pertama. Kesimpulannya, risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan penilaian yang komprehensif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif digunakan untuk menilai kelayakan debitur berdasarkan aspek non-keuangan, sedangkan penilaian kuantitatif dilakukan melalui berbagai metode seperti rating dan credit scoring. ROC, Term Structure of Credit Risk, serta Credit Matrix untuk mengukur risiko secara lebih objektif. Secara keseluruhan, penggunaan berbagai pendekatan ini memungkinkan pengelolaan risiko kredit yang lebih akurat, terukur, dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan serta meminimalkan potensi kerugian.
Baik, setelah kali ini kita akan membahas studi kasus resiko kredit. Pada periode 2020 hingga 2021, fintech lending di Indonesia mengalami peningkatan kredit macet akibat penurunan kemampuan bayar debitur selama pandemi COVID-19. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya analisis kualitatif seperti prinsip A5C, seperti model kredit scoring yang tidak adaptif terhadap perubahan ekonomi. Akibatnya NPL meningkat, profitabilitas menurun, dan kepercayaan investor melemah. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan penguatan analisis kredit, penggunaan data real time dalam proses penilaian risiko, diversifikasi portofolio, serta restrukturasi kredit bagi debitur terdampak.